A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Apapun kondisi kita saat ini, yakinlah bahwa bagi orang-orang mukmin itu semua yang terjadi pada dirinya itu adalah yang terbaik dari Allah. Jadi jangan buruk sangka kepada Allah, syukuri keadaan apa yang kita rasakan saat ini. Berselawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan banyak kita berselawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Kita melanjutkan kembali nih nasihat emas Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an yang nomor 16. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Sesungguhnya seorang muslim itu akan memperoleh balasan atas setiap perbuatan yang dilakukannya. Jadi dari yang atas ini kita mengetahui bahwa semua yang kita lakukan maka kita akan mendapatkan balasannya dari Allah. Mau kita melakukan kebaikan dibalas oleh Allah, kita melakukan keburukan dibalas oleh Allah. Dan kata Abu Bakar Siddiq, walaupun putusnya tali sandal atau hilangnya barang, jadi perasaan kita pun dihitung oleh Allah. Pas kita kehilangan, pas kita menemukan kembali barang kita yang hilang, semua dihitung oleh Allah. Jadi jangan pernah remehkan perbuatan-perbuatan dosa yang kecil. Jangan pernah remehkan perbuatan-perbuatan baik yang kecil, karena semuanya akan dihitung oleh Allah. Jadi kita ini kadang pas kita lagi berbuat dosa, kita selalu menganggap wah ini dosanya kecil. Kita lupa bahwa dosa itu akan dihitung oleh Allah. Jadi saya ingat nih sebuah kisah di mana senangnya Allah menerima taubat seseorang itu sama seperti orang yang kehilangan kendaraannya di padang pasir, kemudian dia menemukannya kembali. Nah, senangnya ketemu tuh, itulah bahagianya Allah menerima taubat hamba. Hilang sepeda motor kita, tahu-taunya ketemu kan senang tuh. Nah, jadi Allah tuh seperti itu, kalau kita mau bertobat Allah senang, bahagia Allah. Makanya kita ini dianjurkan itu untuk banyak-banyak berbuat kebaikan sekecil apapun. Menghindari duri di jalan aja kita tuh udah terhitung pahalanya. Nah, mudah-mudahan nih kita menjadi orang-orang yang selalu berbuat baik sekecil apapun, karena kita akan melihat balasannya nanti di sisi Allah. Dan Allah mungkin menganggap yang kecil itu besar di sisi Allah. Yang berikutnya lagi, ini ceramah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wahai manusia, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah yang Maha Agung dalam setiap urusan dan dalam berbagai keadaan. Jadi lihat nih ya, dalam berbagai urusan, dalam berbagai keadaan. Jadi hendaklah kita bertakwa kepada Allah. Kadang pas kita sedang butuh-butuhnya, suasana saat ini sulit, ada uang yang bisa diambil, orangnya nggak tahu, padahal keadaan kita dalam keadaan membutuhkan. Kita nggak mau ambil yang haram itu. Nah, itu namanya bertakwa kepada Allah
dalam kondisi apapun. Nah ini berat lah, apalagi kalau misal ditambah lagi anak belum makan di rumah, lagi lapar, ini ada uang yang bisa diambil, nah itu sangat berat. Nah, jadi kita disuruh untuk bertakwa dalam kondisi apapun. Kalau saya ingat tuh, orang yang tahan tidak mencuri karena lapar, akhirnya malah dapat jodoh dia kan. Rencana mau mencuri, jadi yang mau dicuri ini makanan. Pas dia mau ngambil makanan itu, ingat dia, apapun keadaan adalah bertakwa kepada Allah, ditaruh lagi makanan itu. Jadi dia duduk lagi di masjid. Pas habis sholat isya, seorang bapak membawa keponakannya ke ustadz yang di masjid itu. Ustadz, tolong carikan calon pendamping untuk keponakan saya ini. Yang terserah ustadz lah, mana yang mau. Ingat dia muridnya ada satu. Muridnya ini udah kelaparan tapi nggak boleh ngomong, tidak boleh mengeluh. Jadi itu yang diamalkan dia. Itu dipanggil oleh gurunya, dipertemukan, ada kecocokan, beberapa waktu bersama, setelah itu menikah. Pas menikah dibawa ke rumah tadi, baru langsung teringat dia dulu, ini kan rumah waktu aku mau ngambil makanan waktu itu. Jadi itulah, kalau yang sulit jodoh, udahlah bertakwa aja lah kepada Allah dalam kondisi apapun. Nah, kondisi apapun memang ini sulit, tapi mudah-mudahan kita lolos nih. Allah yang akan memberikan kita kekuatan. Kita mohon terus kepada Allah lah. Kemudian kata Abu Bakar Siddiq, dan agar kalian berpegang teguh kepada kebenaran. Nah ini yang kedua nih, berpegang teguh kepada kebenaran, baik dalam hal yang kau suka maupun yang kau benci. Kadang kan kita ini berdasarkan simpati, ini kawan saya, jadi ketika kita mengadili dia karena dia kawan, ya aku bela, namanya kita kawan. Nah itu, jadi kalau dalam prinsip kebenaran itu nggak bisa kita, anak sendiri pun ya kalau salah ya disalahkan, sekalipun kita benci tuh sama orang itu. Cuman kalau memang dalam sesuatu hal dia benar, kita harus membenarkan dia, tidak bisa kita membela yang salah. Nah ini yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Seperti Umar bin Khattab pernah menghukum anaknya gitu. Jadi ada raja waktu itu yang mukulin kepala orang gitu, kan disuruh Umar lagi balas lagi gitu. Jadi nggak bisa kita ini tegak di dalam kesalahan. Jadi kalau misalnya nih orang yang kita suka ini memang salah, ya udah kita bilang ya kamu salah. Paling tidak ya jangan di depan orang itulah, aku nggak bisa bela kamu memang salah. Nah, jadi itu yang seharusnya ada dalam diri kita ini. Kemudian sesungguhnya tidak ada kebaikan selain pada kejujuran dalam ucapan. Ini yang berikutnya. Jadi yang pertama tadi takwa kepada Allah dalam keadaan apapun, berpegang kebenaran walaupun kita suka atau kita benci dengan hal itu. Yang ketiga, hendaklah jujur dalam ucapan. Nah, itu yang ini kalau kita jujur itu menenangkan. Jadi ada satu hal, kenapa banyak orang menderita penyakit dan terbukti kebohongan itu pesertanya besar membuat orang sakit. Karena ketika berbohong, otak kita ini mengeluarkan hormon kortisol dan adrenalin. Nah, itu pemicu sakit stroke, jantung, darah tinggi. Terlalu terporsir otak kita ini untuk menyimpan itu. Karena orang berbohong itu sering lupa. Jadi ketika dia ditanya lagi, maka kalau polisi menyelidiki orang kan berulang-ulang itu. Karena orang bohong itu nanti dia berubah-ubah. Nah, orang bohong itu karena kuatnya dia untuk berpikir. Nah, disitulah banyak orang penyakit. Makanya kalau kita jujur dalam ucapan, jiwa kita akan tenang. Jiwa akan tenang. Dan orang yang berlaku jujur itu dia akan malu membuat kesalahan. Karena kalau ditanya dia mesti jujur.
Memang kadang kita dihadapkan dengan hal-hal yang harus berbohong. Ya mudah-mudahan bohongnya nggak fatal lah. Ya kan kita takutnya kejujuran yang kalau fatal akibatnya membahayakan lebih besar mudaratnya. Nah ini yang perlu dipertimbangkan nanti, apakah jujur itu harus selalu jujur atau ada yang harus dipertimbangkan. Misalnya suami istri, suaminya kalau nolong keluarganya padahal kan boleh itu, karena dia sebagai anak dari orang tuanya, anak laki-laki itu menolong orang tua, cuman dia takut ketahuan sama istrinya. Istrinya bisa ribut, ya karena diuji Allah mungkin dapat istri yang nggak baik, maka sebaiknya dia tidak mengatakan yang nah itu kan dampaknya nanti jauh lebih besar. Tapi sambil juga dinasehati, dia tidak boleh bersikap seperti itu. Nah, kemudian tanya alasannya kenapa dia jadi ya marah-marah kalau suaminya bantu orang tuanya. Itu nanti kita tahu apa masalahnya. Nah, jadi kalau kejujuran itu mudaratnya lebih besar, ini yang perlu dipertimbangkan. Cuman ini kita disuruh jujur dalam ucapan. Ucapan ya maksudnya itu yang tidak membahayakan lah. Kalau membahayakan mungkin ada seni dalam menyampaikannya. Apalagi kata Abu Bakar Siddiq, barang siapa yang berdusta maka ia telah berbuat dosa, dan barang siapa yang berdosa maka ia akan hancur. Nah itulah buah dari dosa, ya kita akan hancur. Hancurnya itu terasa. Kalau misalnya kita nih melakukan kesalahan, sebetulnya kan hati kita nih nggak nerima. Nah itu terasa nggak enak. Tapi coba kita jadi orang baik. Jadi orang baik itu pasti enak kan, lebih mudah bergaul, lebih enak gitu. Nah, cuman kita tuh terasa bahwa dosa itu membuat kita gelisah. Tapi ya namanya ada iblis, ada hawa nafsu, kadang ya terpleset juga. Nah ini yang kita minta betul kepada Allah dengan melalui sholat kita, agar Allah memberikan kita kekuatan untuk menjadi orang jujur. Paling tidak karena kita ini sulit untuk jujur, dikasih Allah kita pekerjaan yang membuat kita tidak berdusta gitu. Kadang kan ada pekerjaan-pekerjaan yang membuat kita harus berdusta. Gimana lagi kalau enggak ini kita ngomong susah kita ya itu. Mudah-mudahan dikasih Allah lah pekerjaan yang membuat kita berada di lingkungan orang-orang yang jujur dan baik. Setelah itu apa kata Abu Bakar Siddiq? Janganlah kalian berbangga diri. Nah, ini lagi nih. Jangan suka bangga-banggain diri. Kita di sosmed pamer sepatu, pamer jam tangan, kecuali jualan ya. Kecuali dia endorse jam tangan tentu ya dia harus dipamerin aja. Nah, kemudian membangga-banggakan siapa diri kita. Kita aja duduk cerita sama orang, sibuk dia membangga-banggakan, dia pasti muak. Aku nih ya, kalau enggak karena aku ya, heran aku nengok aku nih. Jadi orang seperti itu kan muak orangnya. Nah ini ya yang berikutnya nih, tuh udah dengar tadi apa-apa aja syaratnya tuh ya. Kemudian kata Bursi, apa yang kalian banggakan? Kalian itu hanyalah makhluk yang tercipta dari tanah dan akhirnya akan kembali ke tanah. Sekarang kalian hidup, esok kalian mati. Seharusnya kalian persiapkan diri kalian menghadapi kematian. Jika menghadapi sesuatu yang masalah yang sulit, yang tidak bisa kita pecahkan, maka serahkan kepada Allah. Nah itu dia tuh cara menyerahkannya kepada Allah. Kata Abu Bakar Siddiq, antarkanlah diri kalian kepada kebaikan. Jadi di saat kita punya masalah yang pelik, apa nih kebaikan yang bisa aku lakukan? Antarkan diri kalian untuk berbuat kebaikan, maka kalian akan mendapatkan balasannya. Kita kadang-kadang kan kalau udah banyak masalah sulit menung, nongkrong. Nah kata Abu Bakar Siddiq nih, kalau kita dalam masalah yang sulit kita pecahkan, serahkan masalah itu kepada Allah. Antarkan diri kalian melakukan kebaikan. Entah bantu orang hari itu, entah kita itu melihat di jalan ada lubang, kita berusaha untuk menimbun lubang itu. Pokoknya antarkan diri kita kepada kebaikan. Nah itulah cara untuk mengundang pertolongan Allah. Jadi di saat kita marah dalam keadaan masalah, jangan menung, hantarkan diri kita untuk melakukan kebaikan. Yang berikutnya kata Abu Bakar,
Karena itu bertakwalah kalian, hai hamba-hamba Allah. Sadarilah bahwa Allah senantiasa mengawasi kalian. Nah, ini nasihat Abu Bakar. Kalian tuh selalu diawasi Allah, bertakwalah kalian. Ambillah pelajaran dari orang-orang sebelum kalian. Nah, ini guna kita tuh suka belajar sejarah masa lalu itu, karena sejarah itu berulang. Kita kisahkan kisah-kisah orang-orang soleh itu supaya menjadi pelajaran bagi kita. Kalau orang melakukan ini akibatnya. Misalnya kayak Firaun merasa bangga dengan kekuasaannya, nah itu akibatnya. Korun merasa bangga dengan kekayaannya, itu akibatnya. Jadi kita bisa mengambil pelajaran tanpa harus kita merasakan seperti mereka. Terus kita lihat nih orang-orang nih, orang tua-tua kita cerita misalnya penyebab kegagalan dia tuh ini dulu, ini. Jadi kita bisa mengambil pelajaran. Itu enaknya kalau kita mau bertanya, kemudian mengambil pelajaran dari orang-orang sebelum kalian. Setelah itu apa kata Abu Bakar? Ketahuilah bahwa pertemuanmu dengan Rabbmu dan balasan atas segala amalanmu adalah suatu kepastian. Itu hal yang pasti, yang tidak perlu diragukan lagi. Baik yang kecil maupun yang besar, kesalahan kita semua dihitung, kecuali Allah mengampuni kita. Nah, makanya kita kejar nih ampunan Allah dengan mengubah diri kita menjadi lebih baik. Misalnya pergaulan kita kemarin membuat kita jauh dari Allah, ya kita tukarlah teman. Bagaimana teman yang bisa mendekatkan kita kepada Allah? Karena nggak ada yang bisa menenangkan jiwa kita selain kita berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Teman memang ya risikonya kita kehilangan teman, kita dianggap so alim, tapi itu nggak lama. Lama-lama justru kawan-kawan tadi mendukung dakwah, ini serius nih. Terus dia lihat perubahan kita kok jadi lebih baik ya. Nah itu yang membuat mereka nanti menjadikan kita sebagai asbab mereka mendapat hidayah dari Allah. Setelah itu apa kata Abu Bakar Siddiq? Kalian bertanggung jawab atas diri kalian dan aku mohon pertolongan kepada Allah. Nah, jadi kita ini masing-masing bertanggung jawab dan mohon pertolongan kepada Allah. Sungguh tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi andalkanlah Allah dalam segala hal. Jangan sombong kita. Jangan merasa kita tuh mampu menghindari maksiat, mampu kita untuk terus berbuat baik. Iblis tidak pernah tidur, iblis tidak pernah istirahat. Dia selalu mencari celah kita. Makanya kita mohon pertolongan kepada Allah, berteman dengan orang-orang soleh, agar hati kita ini senantiasa ada yang mengingatkan kita untuk dekat kepada Allah. Kemudian yang ke-18, apa kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Bertakwalah kepada Allah dengan menaatinya. Nah, kalau kita mau memperlihatkan ketakwaan kita kepada Allah, ya kita jadi orang taat dong. Ibadah nggak boleh malas, zikir nggak boleh malas, baca Quran nggak boleh malas. Maka kita akan menjadi orang yang bertakwa. Jadi kata ibaratnya ini, kalau kita memang bertakwa kepada Allah, hendaklah menaatinya. Taatilah Allah itu. Kalau kita taat kepada Allah, maka kita akan menjadi orang yang bertakwa. Nah, banyak-banyaklah kita ibadah, memperbaiki diri, maka kita akan menjadi orang bertakwa. Nah, cirinya kalau kita udah takwa kepada Allah itu, tahanlah tanganmu dari menumpahkan darah kaum muslimin. Nah, jangan benci sesama Islam, jangan membunuh orang Islam. Nah, itu dia, tahan diri. Membunuh ini tidak selamanya dengan berdarah-darah, memfitnahnya. Nah itu kan kita banyak nih sekarang nih. Karena kita tahu fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah kita udah berapa banyak orang yang terfitnah, orang-orang muslim, kita sesama muslim. Bagaimana kita telah banyak memfitnah sesama muslim, dari mulai pemilihan yang terendah, RT, RW, camat, lurah, camat, bupati, wali kota. Jadi banyak kita nih yang udah pantas dihukum Allah karena nggak ada yang bertakwa. Ciri orang bertakwa, tahan tanganmu dari menumpahkan darah kaum muslimin, kalaupun tidak benar memfitnahnya. Kemudian apa lagi? Tahanlah perutmu dari memakan harta mereka. Nah, jangan ditipu orang,
Jangan kita ngolah orang aja kerja kita. Nah, ini dilarang. Kalau kita, maka kita sulit menjadi orang bertakwa itu karena gitu, kita suka ngolah orang untuk perut kita gitu. Makan harta orang untuk perut kita dengan cara yang tidak baik, dengan cara mempersulit urusan dia, dengan cara menipu dia, macam-macam lah. Kemudian yang berikutnya apa? Tahan lisanmu dari mencela kehormatan mereka. Nggak boleh nyela orang, nggak boleh menjelekin orang, membuka aib orang. Nah, ini sementara dianggap biasa di bangsa kita ini. Makanya banyak kita ini dapat musibah itu ya karena itulah 3 hal ini kita lakukan: membunuh orang walaupun tanpa berdarah-darah, fitnahnya, kemudian ngambil harta orang sama kita, kemudian suka mengungkit aib orang, dan di TV tinggi rating-rating yang kayak gini nih gitu. Jadi hati-hati nih dengan 3 hal ini nih kalau kita mau jadi orang yang bertakwa. Nah, yang berikutnya yang ke-19. Barang siapa yang ingin mendapatkan perlindungan Allah dari sengatan panasnya api neraka jahanam pada hari kiamat, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, hendaklah dia menyayangi orang mukmin. Yang demikian itulah kelembutan hati. Salah satu sifat Allah itu kasih dan sayang, Rahman dan Rahim. Jadi kalau ada sifatnya dalam diri kita, nggak mungkin Allah akan menghukum kita, karena kita telah menyerap sebagian sifat Allah menjadi orang yang pengasih, orang yang penyayang. Jadi tandanya apa ya? Sayangi orang mukmin, sayangi orang-orang baik, bantu mereka, kasihi mereka. Jadi kalau kita ingin terhindar dari neraka jahanam, kata Abu Bakar Siddiq, sayang. Ini kadang kita ketemu sesama orang muslim di masjid, beda manhaj aja. Yang ini zikir, yang ini enggak salaman, enggak teguran. Kalau dipun tegur, mukanya agak beringas, enggak sayang sama orang mukmin. Itulah yang aneh. Dia menganggap diri dia adalah seorang mukmin, tapi sikapnya kepada orang mukmin tidak menggambarkan itu. Makanya orang-orang yang seperti ini tegang muka, tidak ada kelembutannya. Dikarenakan apa? Dia membenci orang, dia membenci para ulama. Tetapi kalau dia berada di dekat dia, kaum dia, wah dia ternyata orang yang enak untuk diajak bicara. Nah ini yang harus kita hati-hati, jangan tertipu kita. Karena nasihat Abu Bakar ini, sayangi orang-orang mukmin. Kalau kita mau terlepas dari azab neraka jahanam. Kemudian yang ke-20, barang siapa yang menangis maka menangislah, dan barang siapa yang tidak bisa maka hendaklah ia berpura-pura menangis. Nah ini untuk melembutkan hati nih. Orang kalau udah nangis, bebannya itu akan terasa berkurang dengan keluarnya air matanya itu. Jadi makanya orang yang rajin menangis, hatinya akan menjadi lembut. Tapi nangisnya nangis apa nih? Bukan nangis duit tak ada, nangis akhiratnya. Dia banyak kesalahan, menangis dia. Jadi salah satu untuk melembutkan hati itu adalah dengan menangis. Sampai kata Abu Bakar Siddiq, kalau nggak bisa kalian nangis, buat menangis. Nah, karena nangis itu melapangkan dada, bisa melembutkan hati. Nah, orang-orang yang jarang nangis itu kurangnya kepekaannya itu terhadap penderitaan orang. Kita bisa lihat ada yang terjadi musibah, kita bisa nangis, berarti udah lembut tuh hati kita tuh. Nengok orang yang sakit kita nangis, nengok orang yang meninggal kita nangis. Nah, bukan bagi kita cengeng, berarti hati kita peka, hati kita telah lembut. Nah, mudah-mudahan nih nasihat yang sampai ke nomor 20 ini bisa kita serap dan kita amalkan bersama-sama. Dan sekali lagi terima kasih untuk yang sudah mensupport channel UNAM ini. Dan sekarang kita sudah menghapus semua iklan. Mudah-mudahan yang berinfak diganti Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Dan uang yang diinfakkan ini mudah-mudahan bisa kita salurkan ke jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.